Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, untuk pembelajaran PJOK kelas 11, kita akan mempelajari mengenai salah satu nomor dalam permainan bola kecil, yaitu permainan bulu tangkis. Pada permainan bulu tangkis ini, ada beberapa hal yang perlu dibahas. Yang pertama, mengenai pukulan, kemudian pergerakan kaki, dan beberapa teknik dalam permainan bulu tangkis. Setelah nanti ada contoh teknik dalam permainan bulu tangkis dalam implementasi di pertandingan. Oke, dalam permainan bulu tangkis ini, sesuai di slide pertama ini, kita akan mempelajari bagaimana posisi ketika akan melakukan pukulan, dimulai dari posisi awal ketika akan memukul, yaitu menempatkan diri di bawah bola sehingga shuttlecock atau bola ini terlihat dari pandangan mata, kemudian sesaat sebelum impact atau pukulan, dan setelah impact diikuti dengan gerak lanjut atau dalam istilah olahraga disebut dengan follow through. Nah, ini adalah ilustrasi bagaimana cara melakukan pukulan dalam bulu tangkis. Slide ini membahas mengenai langkah pergerakan kaki ketika melakukan permainan. Nah, dalam permainan bulu tangkis ini, pergerakan kaki ini ada beberapa jenis. Nah, ini hanyalah beberapa bagian saja yang dapat dijelaskan oleh Bapak. Nah, ini jadi ada langkah yang berturutan, ada langkah yang bersilangan. Jadi pahami saja bentuknya saja, sebenarnya perlu untuk dipraktekkan untuk bagaimana cara langkahnya. Tapi untuk footwork kita lewat dulu, nanti kita akan lanjut ke pegangan. Nah, ini adalah jenis bagaimana pegangan dalam permainan bulu tangkis, itu adalah backhand dan forehand. Jadi bentuk pegangannya ada yang sedikit membeda. Ya, kalau backhand ini terlihat bahwa gripnya jempol itu lebih dominan, sedangkan di forehand ini membentuk huruf V. Jadi ketika pukulan forehand, jadi backhand dan forehand ini memiliki karakteristik pergerakan atau pegangan yang berbeda. Walaupun sebenarnya kalian di SMP, SD mungkin sudah mempelajari bagaimana jenis pegangan. Nah, ini adalah pegangan untuk backhand dan forehand. Ya, jadi ada yang membedakan, yaitu pengaruh dari jempol atau ibu jari tangan. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara pukulan dalam permainan bulu tangkis. Ada beberapa jenis pukulan dalam permainan bulu tangkis. Yang pertama yaitu pukulan lob. Pukulan lob ini adalah pukulan yang dilakukan dengan tujuan untuk melambungkan bola setinggi mungkin. Nah, biasanya pukulan lob ini arahnya ke area belakang lapangan. Jadi pukulan lob ini pukulannya karakteristiknya melambungkan kok setinggi mungkin ke area belakang. Dan jenis dari pukulan lob ini ada dua, ya, ada overhead dan underhand, ya. Tapi rata-rata ini yang sering dilakukan oleh para pemain profesional ini overhead. Nah, untuk underhand bergantung dari pukulan dari lawan itu sendiri. Selain lob, ini ada pukulan drop shot. Nah, pukulan drop shot ini adalah pukulan yang dilakukan dengan cara mengarahkan kok ke daerah lawan dengan menyatukan koknya sedekat mungkin dengan net. Jadi ini kebalikan dari pukulan lob. Kalau lob itu ke area belakang, sedangkan drop shot ini menempatkan shuttlecock ke area depan atau dekat dengan net, ya. Jenis pukulannya itu sangat termasuk menukik. Jadi kalau yang lob itu melambung,
Kalau drop shot itu menukik mendekat ke net tapi tidak bertenaga, ya. Kemudian ini adalah pukulan smash. Nah, pukulan smash ini pukulan yang ayunannya cepat, mendadak, dan menghasilkan pukulan yang keras dan bertenaga, ya, serta menukik. Itu pukulan smash. Jenis smash juga banyak, ya. Ada jump smash, ada pukulan smash lainnya juga. Setelah tadi lob, kemudian drop shot, smash, selanjutnya ini ada pukulan drive atau pukulan mendatar. Jadi pukulan ini dilakukan dengan mengarahkan kok secara mendatar atau menyusur di atas net. Jadi arahnya sejajar, ya. Jadi lurus. Nah, itu pukulan drive. Itu yang membedakan. Jadi lob itu melambung ke area belakang, drop shot itu ke area depan dekat dengan net, smash itu pukulan keras menukik, drive itu pukulan lurus atau mendatar, ya. Kemudian ada permainan net atau netting. Jadi ini permainan yang merupakan pukulan yang sulit dalam permainan bulu tangkis. Jadi memerlukan kecermatan, keterampilan, sehingga bola yang jatuh pun sangat dekat dengan net, ya. Jadi permainnya di depan. Jadi untuk permainan netting ini permainan di area depan net, bolanya yang menyusur tipis dekat dengan net. Nah, ini adalah video untuk permainan kita coba dulu, ya, dari awal. Ini adalah permainan tunggal, kategori tunggal untuk permainan badminton atau bulu tangkis. Ini adalah permainan salah satu pertandingan juara dunia, ya. Jadi untuk kategori tunggal ini teknik, skill, atau kemampuan pukulan ini sangat lengkap dibanding dengan nomor yang ada di kategori tunggal ini sangat lengkap jenis pukulannya. Kita ulang kembali. Ini yang tampil di video ini adalah Sinisuka Ginting, salah satu atlet nomor 1 bulu tangkis di Indonesia, ya. Untuk peringkat dunianya termasuk peringkat 10 besar. Kemudian melawan pemain Jepang nomor 1 di dunia. Dia adalah atlet Jawa Barat. Jadi Sinisuka Ginting ini atlet Jawa Barat, aslinya orang Cimahi. Jadi kebanggaan juga, selain sudah era Taufik Hidayat, ini dilanjutkan oleh era Sinisuka Ginting untuk pemain Jawa Barat. Oke, setelah video tadi, lanjut lagi ke materi selanjutnya mengenai pukulan servis. Nah, servis dalam permainan badminton ini termasuk yang unik atau jadi ciri khas, yaitu arah koknya ini harus menyilang, jadi diagonal, menyesuaikan dengan poin. Ketika kalian poin ganjil, berarti servisnya di sebelah kiri, sedangkan untuk poin genap berada di sebelah kanan, ya. Itu untuk materi kali ini, ya. Yang perlu kalian pahami bahwa di video ini
Oke, di video ini kalian perhatikan bagaimana jenis pukulan yang ada dalam permainan bulu tangkis ini sangat lengkap di kategori tunggal dibanding dengan kategori ganda. Jadi menikmati pertandingan badminton itu sebenarnya lebih enak melihat kategori tunggal karena jenis-jenis pukulan seperti lob, drop shot, kemudian drive, smash, kemudian netting ini lengkap di pertandingan kategori tunggal. Ya, jadi kalian harus putar kembali untuk video pertandingan yang ini. Kalian lihat bagaimana jenis-jenis pukulannya, yang mana drop shot, yang mana netting, yang mana lob, yang mana smash, dan yang mana drive ya. Untuk kali ini kalian hanya perlu memahami materi tentang permainan bulu tangkis ya. Kemudian tidak ada tugas, kalian hanya perlu mencatat saja materinya. Untuk absensi silakan isi absensinya di Google Classroom ya. Itu saja mungkin materi yang dapat Bapak sampaikan untuk pertemuan kali ini mengenai permainan bulu tangkis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.